Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semuanya dimana saja berada. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya kembali lagi membuat video tentang cara semai biji adenium. Saya punya biji adenium 2200 yang baru saja saya beli. Kurang lebih nilainya 750.000. Jadi ini baru saja saya akan semai dan sudah sebagian banyak sudah saya semai, sudah saya sungkup dan sudah mulai tumbuh. Dan hari ini saya mencoba lagi dengan menggunakan media sekam mentah. Yang kemarin saya gunakan sekam bakar untuk di bawahnya, lapisan bawahnya. Kemudian saya buat beberapa lapis. Lapis pertama di paling bawah adalah sekam, tapi kemarin sekam bakar. Kemudian saya kasih tanah, kemudian lagi kasih sekam bakar di atasnya, kemudian baru kokopit. Tapi kali ini saya akan mencoba dengan menggunakan sekam mentah yang masih belum dibakar, karena kebetulan tidak ada. Dan saya juga sama, saya gunakan sebagai lapisan paling bawah, kemudian di atasnya lapisan tanah atau campur kompos. Kemudian paling atasnya saya kasih kokopit. Nah, untuk bisa melihat itu semua penjelasannya, ayo ikuti saya. Kita langsung ke TKP-nya. Bagaimana cara ikuti terus, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan kita akan mengambil sekam. Dan ini biji yang masih saya pegang. Ini yang satu bungkus yang 2200 belum selesai kita semai. Masih ada lagi satu bungkus 1000 biji lebih juga. Oke, saya langsung ambil sekam di luar. Oke, cut dulu. Oke sahabatku, ini saya ambil sekam di sini, baru saja dibeli tadi, harga 4.000 per karung. Kalau tidak dengan karung harganya 7.000, tapi ini tadi kita tukar karung jadi harganya 4.000 saja. Nah, ini sekam baru. Nah, namun sekam ini nanti kita akan semprot dengan media. Ya, ini maksudnya kenapa saya pakai sekam, supaya poros, ketika disiram dia langsung ke bawah. Belum tentu juga bibit ini nanti akan sampai ke sini, tapi untuk menjaga antisipasi supaya tidak tergenang air di atasnya, maka kita lakukan seperti ini. Oke saudaraku, kita lanjut. Kita kasih media tanah lagi di atasnya, media kompos. Ya, kita lanjut lagi saudaraku. Kita kasih media tanah seperti saya omongkan tadi, janji saya tadi. Ini saya kasih tanah di atasnya. Nah, lapisannya seperti ini, tidak terlalu tebal juga tanah di atasnya. Kemudian kalau kemarin saya kasih sekam lagi di sini, sekam bakar, kemudian kokopit. Jadi paling atas kokopit. Namun hari ini tidak kasih sekam lagi di atas ini. Khawatir nanti kalau dikasih sekam di atas ini, sekam mentah, biasanya sekam mentah itu masih banyak biji padi yang bisa tumbuh. Jadi itu biasanya balapan bibit adenium. Tapi kalau paling bawah saya rasa mungkin agak sulit untuk bangkit ke atas. Paling terjadi pembusukan. Oke. Nah, ini sudah selesai. Ini untuk tak kasih lagi, ratakan. Nah, ini kita sudah kasih. Di sini juga ada komposnya, ada tai kambing, tanah, kita gabungkan. Kemudian kita kasih kokopit di atasnya. Oke, terus ikuti. Ya maklum tempat kerjanya begini saudaraku. Tadi pagi ada saya buat video, saya pakai latar belakangnya, backgroundnya di belakang dengan kain, tapi hari ini saya buat biasa aja. Oke. Ini kita kasih kokopit, diratakan. Jadi paling tidak muncul nanti bibit di sini. Sudah tumbuh beberapa hari, mungkin entah berapa hari baru dia nancap ke dalam tanah. Nah, di situ lagi dapat makanan yang banyak. Kemudian sampai ke bawah dia akan dapat lebih punya rongga di bawah karena dia sekam. Oke. Wah, ini ada yang saya lupa tadi.
sekamnya tadi kita lupa untuk ngasih apa ini, semprot. Kita semprot di pinggir saja. Ini mengandung pestisida atau insektisida. Maksudnya untuk hama yang ada di dalam apa namanya ini, di dalam hama yang ada di sekam itu bisa mati. Tapi saya tidak semprot semua ini karena khawatir kalau ini kita semprotkan ke sini mempengaruhi nanti bibit. Oke. Jadi untuk di dalam itu maksudnya. Oke. Ini hanya karena lupa. Tapi nanti kita siram cukup air saja ini. Saya takut menggunakan apa namanya, racun di sini, takutnya berpengaruh pada bibit. Oke, kita siram dulu. Ini kita siram seperti ini, ratakan. Oke, sudah cukup. Kemudian kita pasang bibit seperti ini. Ya, kita pasang bibit seperti ini. Kita kasih contoh caranya bagaimana. Saya gunakan kita tumpahkan di tangan saja, tidak memakai wadah lainnya. Kita langsung seperti ini saja. Saya mulai kadang dari pinggir, bisa juga dimulai dari tengah, tapi ini saya mulai dari pinggir. Saya susun dengan rapi. Ya, jaraknya kira-kira berapa senti gitu. Diperkirakan saja bagaimana jarak yang kita inginkan. Sesuai yang kita inginkan. Mau rapat juga bisa, agak renggang juga bisa. Renggang juga apa namanya, lebih besar tumbuhnya, tapi kecil bisa juga berpengaruh karena kerapatan. Tapi karena ini kita butuh mau nanam banyak bibit, jadi agak rapat ini kita buat. Karena banyak sekali mau ditanam, ada 2000 biji. Mudah-mudahan semua itu menjadi aset nantinya. Pengalaman yang sudah ada, minimal yang sudah seperti ini sudah bisa kita jual 10.000 ya. Kalau kita 10.000 yang semacam ini sudah ada 1.000, berarti 10 juta. Kalau ada lebih banyak dari itu, ya lebih banyak lagi. Dengan modal tadi 700, mudah-mudahan dari modal 700 bisa kita dapat 1.000 minimal. Nah, 50% dari 2.000 berarti kan 1.000. Kalau bisa dapat 1.000 pohon. Tapi syukur-syukur kalau bisa dapat sampai 90%. Itu lebih besar. Dengan modal tadi 700, tapi proses cukup panjang. Nanti kita cabut lagi, pindahkan lagi, masih ada lagi risiko. Kemudian lagi nanti di luar taruh, ada lagi risiko untuk, jadi butuh waktu yang lama. Tapi bagi saya, untuk pribadi, sering saya mengatakan tanaman seperti ini adalah membangun aset. Ada satu investasi besar dengan maksud bagaimana untuk ke depan kita mendapatkan hasil lebih besar, dan yang tentunya perbaikan ekonomi ke depan lebih baik. Jadi itu maksudnya tanaman seperti ini. Dan ini tanaman ini sesungguhnya bisa mencapai bahkan puluhan juta, tergantung dari cara merawatnya dan membentuknya. Memberikan estetika yang cantik, dia juga bisa menghasilkan puluhan juta per pohon. Boleh dilihat di video-video tentang bonsai adenium. Jadi nanti tinggal kita berkarya terus menerus bagaimana kita menghasilkan satu
hasil karya adenium yang bagus. Nah, nanti belajar untuk membonsai. Nah, saya juga sudah mulai banyak bonsai saya dari adenium, cukup punya bonggol besar. Nah, tapi indukan belum ada. Nah, ini karena belum sambil diikat. Oke, saudaraku, ini sudah hampir selesai. Kita hampir selesai. Nah, kita atur seperti ini, kita susun, kita rapiin supaya nampak juga lebih cantik susunannya. Ya, ini masih ada 2 di tangan, 4 ya, kita cari agak longgar karena daripada kita masukkan lagi ke situ nanti nggak sempat diurus, nanti rusak bibitnya karena sudah sempat basah. Ini agak basah karena sambil pegang ini kokopit ini banyak airnya. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita tutup lagi seperti ini. Kita tutup dengan tipis sekali. Nggak boleh terlalu tebal, jadi tipis sekali. Tutupannya itu kita kayak ini hamburnya. Nggak boleh tebal, kenapa? Supaya tidak menyulitkan, nanti akan bangkit dari sesudah dia mau bertunas, berkecambah. Nah, nanti kalau terlalu tebal susah berdirinya, akhirnya dia mati, membusuk. Jadi ini satu cara. Kemudian kita tutup supaya terjaga kelembabannya. Kalau dibuka seperti ini mudah kering, bisa saja terjadi kekeringan. Oke. Kemudian setelah itu kita siram. Oke, minta air sana. Bukan air. Kemana? Cut dulu, aku selesaikan. Ya, kita lanjut lagi kawan. Ini kita tutup sama dengan yang tadi satunya. Ini saya gunakan pot. Kalau ini saya tidak tahu ini bekas apa ini kemarin, ini bekas printer apa bekas apa ini. Saya pakai tadinya lubang di bawahnya saya kasih plastik aja. Nah, tapi cukup banyak ini. Memanfaatkan barang yang ada. Karena kebetulan pot habis. Banyak polybag tapi kurang cantik perasaan saya, jadi saya pakai ini. Oke, selesai. Kita siram. Kita siram seperti ini. Nanti kalau habis kita siram masih ada kelihatan, ada muncul biji lagi, kita siram lagi, kita tutup lagi. Ini bagusnya dipakai spray semprot, tapi saya tidak pakai karena ada racun di dalam situ. Walaupun biasanya biji itu direndam fungisida, tapi saya enggak. Oke. Mungkin itu saja video saya pada siang hari ini tentang bagaimana cara menyemai adenium sesuai keyakinan saya bagaimana bisa hidup. Oke. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran, bisa menginspirasi. Oke saudaraku, saya akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.